Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sedaya tasih diparingi Allah Subhanahu wa taala waktu di dunia ini, mudah-mudahan umur kita semuanya panjang. Bukan hanya usianya panjang, tapi mudah-mudahan insya Allah diparingi sehat, diparingi afiah, diparingi rezeki ingkang berkah, rezeki zahir, rezeki batin. Allahumma amin. Kita doakan mudah-mudahan Polri kita, polisi kita, pejuang yang berjuang untuk Indonesia, siapapun dia, mudah-mudahan kita doakan Allah kuatkan mereka, Allah berikan amanah kepada mereka, Allah jadikan langkah mereka insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena keutuhan negara, keamanan negara itu adalah penting. Aman, iman, imun. Saya sering sampaikan 3 itu. Aman, negara itu aman, lingkungan itu aman, yang sering kita sebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian kalau negara daerah niku sampun aman, maka iman akan berjalan. Kados ngeten niki pengajian dengan dihadiri para ulama, tokoh masyarakat, dihadiri Polri, dihadiri TNI, dihadiri pejabat pemerintah, dihadiri seluruh masyarakat, guyub rukun. Maka iman ini, aktivitas keimanan ini akan jalan jika daerah tersebut napa aman. Lah nek sampun daerah niku aman, aktivitas keimanan niku jalan, maka imun akan kuat. Kenapa? Karena kesehatan niku sejatinya hakikate bukan karena obat tapi karena saking Gusti Allah. Konjengan niku nek imane kuat, lingkungane mendukung, maka kula jenengan insyaallah bakal sehat. Tapi coba bayangkan niku saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah yang lagi dapat cobaan niku mboten aman niku. Pripun? Aktivitas keimanannya pun sholat berjamaah repot, sholat hari raya repot, nggih, sholat Jumat nggih repot karena mboten aman. Maka kita jaga sama-sama ini. Kita doakan Polri kita ini yang sedang berulang tahun ini, yang ke-79. Mudah-mudahan pitulungan.
Di tahun Hijriah yang baru ini Muharram, kita masuk Muharram 1447. 7 niku pitu niku napa? Pitulungan. Mudah-mudahan angsal pitulungan sedaya. Negara kita angsal pitulungan, Polri kita angsal pitulungan, kita semua angsal pitulungan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal. Butuh keberanian. Butuh kecintaan kepada NKRI, kecintaan kepada negara kita, seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana mereka berjuang. Jadi jiwa pejuang ini luar biasa. Harus kita tumbuhkan, ciptakan dalam diri kita dan anak turun kita. Kita ceritakan bagaimana perjuangan para pahlawan kita. Contoh, di dalam Al-Quran, ini yang saya pegang ini. Dalam Al-Quran itu banyak sekali Allah menceritakan para pejuang-pejuang. Sedangkan ahsanal qasas, cerita yang terbaik, kisah yang terbaik, niku kisah dalam Al-Quran. Dan Allah banyak menceritakan pejuang di dalam Al-Quran ini. Dan Al-Quran gak mungkin bohong. Maka haditsa yuftara. Gak ada hoak dalam Al-Quran. Wonten apa mboten? Gak ada. Pasti. Makanya setelah kita baca Al-Quran pasti kita sudahi dengan apa? Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pasti ini cerita dalam Al-Quran ini. Saya ambil 2 contoh aja, gak usah banyak-banyak. Jadi kita cerita tentang Al-Quran. Terus gak usah ngalor ngidul. Kita cerita yang ada dalam Al-Quran, kitab suci kita. Ngaji tenanan nggih. Siap napa mboten? Ngaji tenanan nggih. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di akhir juz 2, nanti jenengan cek. Yang bawa HP ada aplikasi Quran bisa dibuka. Akhir juz 2, hampir juz 3. Allah menceritakan tentang pejuang yang namanya Talut. Sinten? Talut. Talut ini sezaman dengan nabi namanya Nabi Syamwil. Sinten namine? Syamwil. Ya, jarang kerungu jeneng Syamwil ya. Kalau Daniel ada, nama Daniel ada, Nabi Daniel ada. Ya. Tapi nama jarang kita dengar nama Nabi Syamwil, jarang ya. Nah, ada nabi namanya Nabi Syamwil. Cuman yang wajib kita kenal itu kan 25 rasul nggih. Jadi nabi itu banyak sekali jumlahnya. Dan gak mesti nabi itu rasul. Kalau nabi itu untuk pribadinya, ajarannya untuk pribadinya. Tapi kalau rasul ada sifat wajib yaitu tabligh, menyampaikan kepada umatnya. Ini ku rasul. Nah Rasul lebih sedikit daripada para nabi. Ada yang menyatakan Rasul itu jumlahnya 313. Sama seperti jumlah sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Total 313. Ternyata sama seperti jumlah pasukan Talut ketika mengalahkan pasukan Jalut. Nah, meh podo. T karo J. T karo J ya. Bukan TJ loh ya. Talut itu raja yang sangat luar biasa. Jalut orang zalim yang akan diperangi dan akan dibunuh oleh Nabi Daud alaihis salam. Jadi sebelum Nabi Daud itu kerajaan dan kenabian tidak dalam satu orang. Jadi angel nabi karo raja iku baru Nabi Daud. Tapi sebelum Nabi Daud itu nabinya Nabi Syamwil, rajane raja sinten wau? Sinten wau? Talut. Ya, Talut ya. Pakai to ya. Raja Talut. Ini Allah cerita kepada Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an ini. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Hei Nabi Muhammad. Coba kamu perhatikan cerita dari kalangan Bani Israel setelah Nabi Musa wafat, setelah zaman Nabi Musa nih. Jadi Nabi Syamwil itu setelah Nabi
Musa, Bani Israil. Idz qalu li nabiyyin lahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ketika mereka berkata kepada nabinya, nabine sinten wau namine Syamuel. Jadi mereka tuh bilang sama Nabi Syamuel, wahai Nabi Syamuel, ayo tentukan siapa pemimpin kita, siapa yang akan menjadi raja kita. Ayo kita lawan ini Jalut ini. Kita zalimi, kita sudah ditindas ini sama pemerintahan Jalut. Ayo mari kita perangi ini Jalut ini. Ngomong sama Nabi Syamuel. Kala dijawab sama Nabi Syamuel. Karena Bani Israel itu biasanya ngomong tok. Omong doang. Jadi saya ngomong tok. Gak berani. Maju itu gak berani. Beda sama kita. Kita maju tak gentar membela yang benar apa bayar? Hah? Yang benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Maju tak gentar membela yang benar. Siapa ngomong bayar mau? Benar, nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Katanya Nabi Syamuel, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Nanti kalau Allah sudah wajibkan turunkan perintah perang, kalian nanti enggak maju, enggak ikut perang. Ayo, katanya Nabi Syamuel, kok baleni zamannya Nabi Musa? Karena dulu zaman Nabi Musa pernah Pak, Bu, pernah. Ketika Nabi Musa setelah selamat dari laut merah nggih. Laut itu dibelah, mukjizat Nabi Musa membelah lautan nggih. Setelah melewati laut, Fir'aun dan pasukannya tenggelam di laut itu, menang mereka. Nabi Musa dan Nabi Harun itu membawa 600.000 pasukan. 600.000, akeh. Gak cukup ini. Sak merican ini enggak. Nggih, apa niki dukuh apa jenenge? Daerahnya apa? Dukuh ya, duku ya. Lamper ya. 600.000 orang, bayangkan. Selamat. Mereka mau ke Palestina. Nabi Musa ngajak ke Palestina. Ayo kita bebaskan Palestina. Kita perangi ini orang-orang zalim yang ada di Palestina. Itu yang ada di Palestina saat itu keturunan kaum Ma'ad. Keturunan kaum Ma'ad itu gede-gede dur-dur kayak polisi-polisi, kayak tentara-tentara gitu. Gede-gede dur-dur, dempal-dempal, keker-keker. Sohibul jim, ngerti sohibul jim? Saya ngejim gitu. Sohibul apa? Jim, saya ngejim gitu. Nah, sohibul apa? Sohibul apa? Keker. Oh geger. Nah, iku sing rebahan iki sohibul geger, senenge rebahan, ora berjuang. Ah niki sohibul jim. Keker-keker itu. Ternyata ketika Nabi Musa dan Nabi Harun ngajak 600.000 orang ini, 600.000 orang. Itu mereka menyatakan begini. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Dalam Al-Qur'an ini ceritanya. Musa, selama mereka itu sing gede-gede dhuwur-dhuwur masih di dalam Palestina, wis rak mangkat wis. Jireh, apa jireh ya? Lecek, penakut. Penakut ternyata 600.000 orang loh bisa menang. Jireh, al-jireh wal lecek wal apa? Takut. Wedi, enggak berani. Enggak kayak pendahulu kita, pejuang-pejuang Indonesia, Belanda yang dibedil ya. Apalagi apa itu jenenge sing apa? Meriam al-bedil wal meriam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alat-alatnya mereka itu komplit. Kita pakai bambu runcing saanane wis. Saonone alat dienggo. Tapi subhanallah bisa melawan dan mengusir penjajah. Alhamdulillah. Oh jiwane pejuang Indonesia itu jangan berani sama Indonesia. Pak kalah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Ternyata mereka bilang begini, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Katanya 600.000 orang ini ke Nabi Musa sama Nabi Harun. Musa, Harun, dah gini aja. Kalian kan punya Allah, di dekengan toh? Di dekengan toh? Langsung pusat toh dekengane toh? Dah, Anda berdua berangkat ke Palestina lawan. Nanti kan menang. Kalau sudah menang kabari ya, kita nanti baru masuk ke dalam Palestina. Loh. Model napa mboten niki? Model napa model? Al-jireh wal wedi niku wau nggih. Naudzubillah min. Oh ndak ini insyaallah niki yang hadir wani-wani iki. Bukan pasukan takut lapar, wedi ngeleh, tapi pasukan yang berani mati. Amin. Ya Rabbal, kapan? Kapan? Iki saiki wis ngelah-ngeleh kok. Ki ndang bar acarane, ki ndang mangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Kemudian mereka jawab, niki lho. Sing jenenge jarkoni, ngerti jarkoni? Ngomong tok, tapi ra iso nglakoni. Ujar tapi ra iso nglakoni. Qalu, ini Allah ceritakan iki wong-wong ahlul jarkoni, sahibul jarkoni. Qalu, mereka jawab kepada Nabi Syamuil, malana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Enggak mungkin kita enggak berangkat, enggak maju. Loh kita ini sudah didolimi, ditindas sama Jalut. Mangkat. Wis tak pilih ke siapa yang jadi pemimpin, jadi pendekar, jadi panglima. Pilihkan, tanya sama Tuhan, tanya sama Allah, siapa yang jadi panglimanya. Setelah Nabi Syamuil munajat kepada Allah, Allah menunjukkan siapa panglimanya. Falamma kutiba alaihimul qital, setelah diturunkan perintah untuk perang melawan Jalut dan pasukannya, tawallau illa qalilan minhum, mereka berpaling. Ternyata sahibul apa mau? Jarkoni, ahlul jarkoni ternyata. Wallahu alimun bizzalimin. Allah tahu orang-orang zalim ini. Omdo niku mau nggih, sahibul omdo wal jarkoni niku mau. Wa qala lahum nabiyuhum, Allah milihkan pemimpin kepada mereka. Nah, ini loh pemimpin ini loh. Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Allah mengutus, memilih sebagai panglima kalian, pemimpin kalian itu Talut. Talut ini orang biasa, Pak. Ada yang bilang dia ini penggembala kambing dalam tafsir nggih, tafsir Baghawi dan tafsir Jalalain. Ada lagi yang menyatakan dia ini seorang debar. Debar itu tukang samak kulit hewan gitu. Tukang apa? Yang mriki nek sami nggih, samak ngoten nggih. Samak. Tukang jilid nggih, tukang jilid, tukang samak. Ada lagi yang menyatakan dia ini ra'il ghanam, penggembala kambing. Loh, para rasul itu sebelum diangkat jadi rasul tuh gembala dulu, Pak. Gembala dulu. Lah kita ndak gembala apa-apa ya. Pengen jadi pemimpin, pengen jadi panglima, pengen jadi gendera. Wong Al-Wadusu urung lulus kok. Nggih ngurusi Al-Wadusu durung lulus kok. Nyembelih kambing itu enggak berani. Wanine cuman korban kuwi rak wani nyembelih. Nyembelih tok lho, enggak berani. Nggih, delok geteh wedi ya. Lihat darah takut. Jiwa-jiwa pejuangnya itu loh belum ada. Nah, ini Allah milih Talut jadi panglima. Orang biasa ya Allah. Saya mau tanya, kalau Indonesia diganggu, saya mau tanya, itu yang maju petani apa koruptor? Jawab sing banter. Petani, Pak. Kalau Indonesia dijajah, itu yang berani melawan penjajah koruptor apa pedagang kaki lima?
Nah, wong cilik Pak, berani. Lho wong mereka ngeleh wani kok, ndak makan berani kok, lapar berani, ra duwe duit wani kok, bolak-balik kanker kantong kering wis bolak-balik wis. Wis ora bingung blas ya ta. Naik harganya, alah imanku kuat. Mon. Ra duwe duit, imanku kuat. Nggih mboten? Nggih napa nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Loh ini loh yang hadir ini imannya kuat-kuat ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selalu setia dengan panglimanya, setia dengan pemimpinnya, setia dengan pemerintahnya. Shallu ala Nabi Muhammad. NKRI harga mati. Harganya mati kok. Berarti kan nyawa kita untuk NKRI harganya mati kok. Bukan duit lagi loh. Bukan al-duit wal fulus wal arta. Tapi kenapa? Mati harganya untuk negara kita ini. Siap apa siap? Siap betul? Orang patah yakin dulu, siap? Semangat untuk negara kita. Setelah dipilih Tolut tuh, ternyata bukan siapa-siapa. Wong cilik ternyata. Yang dipilih sama Allah untuk menjadi panglima. Qalu. Orang-orang yang elit-elit tuh. Qalu, mereka berkata, protes. Anna yakunu lahul mulku alaina. Waduh. Kok yang dipilih Tolut? Lah sing rumangsa apa? Sing apa? Rumangsa pengen dipilih. Dia enggak dipilih, tapi yang dipilih ini Tolut. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Loh, kita ini lebih berhak jadi panglima daripada Tolut. Tolut kira dedit. Loh, dipandang sebelah mata ora dedit, Pak. Oh, jangan dipandang sebelah mata. Wani mati wi, ora dedit wi. Nggih mboten? Oh, wani. Apapun dilakukan, berani itu. Orang-orang berani itu. Qala, katanya Nabi Syamwil bilang sama umatnya ini, kaumnya ini. Innallaha astafahu alaikum. Dah, Allah tuh sudah milih dia. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah berikan dia kelebihan dalam ilmu dan tubuhnya. Yang paling dhuwur iku Tolut, Pak. Yang paling gede dhuwur, kuat itu Tolut. Paling ahli segalanya lah, kuda, alat-alat perang, paling ahli Tolut. Ada yang menyatakan dinamakan Tolut tuh karena tinggi, gede dhuwur, kuat. Makanya namanya Tolut. Jadi ini jenengan duwe anak kok gede dhuwur, jenenge Tolut. Allahumma sholli ala Muhammad. Saat itu Nabi Daud belum nabi, pasukannya Tolut. Masih pasukannya Tolut. Loh, pasukannya masih. Belum nabi, belum diangkat jadi nabi. Nabi Daud belum diangkat jadi rasul, belum. Masih pasukannya Tolut. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Ya terserah Allah. Allah mau ngasih kepemimpinan kepada siapapun, kalau jenengan setuju napa mboten? Setuju loh, Allah sudah tentukan itu pemimpinnya, maka kita siap di belakangnya untuk membela. Kan begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qala lahum nabiyuhum. Mereka enggak percaya. Kaumnya ini, mosok Tuhan memilih Tolut jadi pemimpin, jadi panglima. Apa ciri-cirinya? Apa buktinya? Bani Israil kan senangnya ngono toh. Buktinya apa? Dikasih bukti sama Allah. Wa qala lahum nabiyuhum. Nabi Syamwil bilang, inna ayata mulkihi, tanda dia ini dipilih jadi panglima sama Allah. Ayyatiyakumut tabutu, akan turun malaikat bawa tabut itu kayak kotak kan Pak. Kotak apa peti begitu. Ada isinya. Fihi sakinatum mir rabbikum. Kalau alat itu turun, zaman dulu itu kalau peti itu ada, mesti menang ini perang. Kenapa? Isi dalam petinya apa? Baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Ada isi peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Loh, iku sing gak sakti, Pak. Di dalam peti itu ada 2 sandal Nabi Musa. Ada tongkatnya Nabi Musa. Ada kupluk al-kupluk. Ala boy. Iya,
atau imamah sorbane Nabi Harun. Dan ada papan Taurat di situ. Dan ada sisa makanan yang diminta Bani Israel zaman Nabi Musa, al-manna wassalwa di dalam situ. Oh, tadi barang-barang peninggalan Wali Songo itu luar biasa. Napak tilas itu luar biasa. Peninggalan Mbah Hasyim Asy'ari, peninggalan Mbah Khalil Bangkalan, peninggalan Mbah Wahab Hasbullah, peninggalan Mbah Soleh Darat. Gimana? Semarang punya Mbah Soleh Darat, peninggalan para aulia, peninggalan orang-orang yang saleh, nggak bisa diremehkan. Di situ mungkin akan ada kemenangan, ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalile iki lho. Nggih mboten? Dalile Quran. Ini diturunkan sama Allah, ini peti isi tadi itu, sandal, tongkat, nggih, sorban, makanan, papan, isinya Taurat. Diturunkan itu sama Allah Ta'ala, dibawa malaikat. Nah, kemudian perang. Mau menuju perang ini loh. Ini kita lihat ini. Ayat berikutnya, ayat ke 249. Falamma fasala Talutu bil junud. Ketika Talut sudah diangkat jadi pemimpin, berangkat bawa tentara, dipilih sing nom-nom 70.000 orang. Berapa yang dipilih? Halo, berapa yang dipilih? 70.000 orang bawa sama Talut ini. Diuji dulu, oh enggak semuanya, disaring lagi, diuji dulu. Qala innallaha mubtalikum binahar. Ini Allah menguji kalian dengan satu sungai. Sungai ini, Bu, Pak, antara Palestina dan Jordania. Jadi kan nanti lihat di Google Map, Sungai Jordan. Itu nanti yang dilewati sama mereka. Karena mereka dari Palestina, mereka dari Baitul Maqdis. Mereka dari Baitul Maqdis. Ngelewati sungai itu, ngelewati sungai Jordan itu. Jadi nahar yang disebut di dalam ayat ini itu sungai Jordania, sungai Jordania. Apa katanya Talut? Faman syariba minhu falaysa minni. Yang minum di sungai itu berarti bukan pasukan saya. Gak usah melok, gak usah ikut perang. Karena waktu itu musim panas, wong do ngelak kabeh. Sing wedi ngeleh ya ora wani mati kan, wedi ngeleh kok. Iya kan? Oh, haus aja nggak berani kok. Diuji sama Allah, diuji. Wa man lam yata'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Diizinkan hanya satu cibuk, satu apa? Satu gini loh, satu apa? Gayung, satu gayung. Yang boleh cuman satu gayung. Lebih dari itu nggak boleh. Karena nek kewargen, wong nek kewargen biasanya malas, Pak. Orang kalau sudah kekenyangan, meh ngaji males, ya tak? Ini coba makannya di awal, sudah mulai. Ya betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Makanya biasanya pengajian makannya di akhir, ya tak? Iya, jadi sisan kok ngeleh sisan gitu kan ya. Nah, makannya di akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ini Talut puji loh, ojo ngombe, jangan penuhi dulu perutnya, perang dulu, nanti baru mendapatkan hasil. Seperti Rasulullah, pemimpin itu yang menikmatinya paling akhir, bukan paling awal, ojo kewalik. Jadi pemimpin itu yang terakhir menikmatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, fasyaribu minhu, ternyata mereka enggak kuat. Do ngombe. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit, hanya 313 yang enggak minum puas. Sampai apa? Akeh minumnya. Cuman ngambil sak cibuk itu cuma 313 orang. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah. Ketika sudah melewati sungai, yang tadi minum banyak itu toh, berarti piro? 70.000 kurangi 300 piro, Beb? 30.000 berarti 69.700 kurang lebih. Itu doa nu Pak, gak kuat Pak, kewargen. Dulungguh kabeh. Qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudih. Ketoke gak kuat iki ngelawan Jalut dan pasukannya ini. Lho ngeyel soalnya kok.
minal ngeyelin. Makanya karo ulama aja ngeyel, sama pemerintah aja ngeyel, sama pemimpin jangan ngeyel. Allahumma la taj'alna minal ngeyelin. Mudah-mudahan kula jangan boten termasuk minal ngeyelin ya. Minal derein, minal katutin mawon. Allahumma amin. Nah, yang 313 itu yang cuman cak cibuk, yang nurut, sing manut niku, sing derek niku. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Wis, ayo mangkat. Wong 300 cukup. Berapa banyak kisah kaum pasukan sedikit tapi karena imannya yang kuat mengalahkan pasukan yang banyak. Mangkat, menang. Kita sama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti dulu loh, para pejuang itu ketika mengusir penjajah itu, menang, maju. Walamma barazu li Jalut wa junudih, ketika mereka sudah deg-degan sama Jalut, doa, jangan lupa doa. Doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang mukmin, Pak. Kita ini jarang doa. Nek doa kadang-kadang rak patek yakin mustajab. Padha wae, Bib. Dongo ya ngoten niku. Ora kabul-kabul karena ndak yakin. Kata Nabi, ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Doalah kalian dan kalian yakin pasti diijabahi sama Gusti Allah. Sing yakin, Bu, Pak, yakin. Kalau doa itu yang yakin. Kabul, wis to, kabul. Mana aja kesusu. Kalau doa itu aja kesusu. Malam yasta'jil yustajabu li ahadikum, kata Nabi, pasti diijabahi doa kalian. Malam yasta'jil, asal ojo kesusu. Nek kesusu ya wis kesusu kok. Doa mereka, doanya ini Rabbana, ayo sama-sama, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doanya mereka. Jadi sebelum kita maju, doa dulu. Sebelum kita melangkah, doa dulu. Jangan nanti kita melangkah dulu baru, aduh coba, seandainya, aduh salah langkah. Loh, karena ndak istikharah dulu. Nggih mboten? Ndak doa dulu. Ndak minta jawaban dulu dari Allah. Lah maju sik kok. Kasep minal kasepin, nggih mboten? Wis terlanjur. Apa kalau bahasa ngapaknya apa, Bib? Kasep, terlanjur. Kadung. Wis kadung. Ya. Minal kadungin wal kasepin, nggih mboten? Jangan sampai kasep dulu, jangan sampai kadung dulu. Doa dulu, istikharah dulu, baru maju. Nah, begitu loh. Ini loh, buktinya ini loh, dalilnya ini loh, cerita Quran nih. Ini semua yang tak ceritakan ini di surat Al-Baqarah nih. Ya ada yang ngarang ini, ada yang dari saya, enggak ada ini. Quran semua ini. Dari tadi tak bacakan ayatnya, ini komplit Quran semua ini. Al-Baqarah ini. Ini hikmah untuk kita. Karena ini Dirgahayu Bayangkara yang ke-379 ya, berhubungan tentang pemimpin ya, maka saya bacakan ini supaya kita tambah semangat lagi jiwa berjuangnya kita ini untuk membela NKRI. Akhirnya apa? Setelah doa itu, ya Allah, artinya afrigh alaina sabran, penuhi, kucurkan kepada kami kesabaran. Perlu sabar, melawan penjajah perlu sabar. Wa tsabbit aqdamana, teguhkan jalan kami, tapak kami, jangan sampai goyah. Ya jangan maju tak gentar membela yang bayar, nih repot. Berarti bukan wa tsabbit aqdamana itu, nggih. Enggak teguh itu berarti. Kenapa? Tergantung yang bayar. Imanuhum fi fulusihim. Iman mereka dalam fulus, repot itu. Tapi imanuhum fi sudurihim, harusnya iman mereka dalam hati mereka. Nggih mboten? Kados niki sing hadir insyaallah. Allahumma. Akhirnya fahazamuhum, mereka mengalahkan. Siapa sih? Siapa mau? Jalut dan pasukannya. Biiznillah, semua dengan izin Allah. Makanya Pak Karno, beliau ketika menyampaikan itu dengan apa? Rahmat. Dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah merdeka ini, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang menyampaikan tadi?
Siapa yang menyampaikan? Proklamator kita yang menyampaikan dengan rahmat Allah. Ini izinnya Allah semua ini. Merdekanya Indonesia ini. Enggak betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini Allah tekankan ini. Biiznillah, menangnya atas izin Allah, rahmat Allah. Sehingga waqatala Dawudu Jaluta. Nabi Daud belum jadi rasul tapi beliau mengalahkan Jalut wa atahullah. Setelah diuji oleh Allah melewati proses wa atahullah. Allah memberikan kepada Nabi Daud al-mulk, kerajaan, wal hikmah, dan kenabian. Jadi Nabi sinten? Nabi Daud baru nabi yang pertama kali Allah jadikan ya raja, ya rasul, ya nabi. Siapa yang pertama? Nabi sinten? Daud alaihis salam. Dikasih Allah bisa bicara sama burung, nggih. Bisa bahasa burung. Nabi Daud itu, Nabi Sulaiman semua ya, anaknya Nabi Sulaiman kan semuanya. Nabi Daud bisa apa? Bahasa burung. Nabi Daud itu kalau lagi baca kitabnya Nabi Daud, kitab apa namanya? Halo. Ayo mana? Kitab napa? Zabur. Nabi Daud itu kalau baca kitab Zabur, burung itu Pak. Apa? Datang semuanya mendengarkan keindahan suara bacaan Zabur Nabi Daud. Dan beliau itu besi iso di apa? Iso di kayak karet, jadi lentur ya, bisa dianu sama Nabi. Mukjizatnya Nabi Daud itu bisa itu, ya Nabi Daud. Ya. Koron jenengannya jaduk ora, ya ibadah yo pas-pasan, yes menang wani malah Bismillah. Pokoknya kita beranilah, mulai dari kita ya, Insya Allah mulai dari kita. Jangan kita tuh nyalahkan koruptor, mereka maling uang banyak, sedangkan kita korupsi waktu. Mulai dari yang kecil dulu. Kalau kerja jangan korupsi waktu, jangan korupsi hartanya atasannya, atau jangan mendolimi yang lain. Kalau tidak mau didolimi, jangan mendolimi orang. Nah, mudah-mudahan insya Allah kisah di dalam akhir juz 2 surat Al-Baqarah niki memberikan energi lebih kepada kita, semangat, spirit untuk kita semuanya lebih wani, lebih berani untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati, NKRI harga mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan manfaat, amin ya rabbal alamin. Niku sing saged dalam aturaken mugi-mugi manfaat. Kirang langkung nyuwun ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi